A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ketika Allah memerintahkan kita salat, mustahil Allah salat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, mustahil Allah berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, mustahil Allah melakukannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan para malaikat mendahuluinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, jamaah shaimun wa shaimat, dan sahabat Zafatur di mana saja berada yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memerintahkan ibadah puasa itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Turunnya ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah di juz 2 terletak di sebelah kiri bagian atas, yaitu di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi dari puasa adalah panggilan iman. Puasa adalah dipanggil orang yang beriman, bukan orang yang punya segala-galanya, bukan orang yang punya kedudukan yang tinggi, bukan yang dipanggil orang yang punya kepemilikan harta yang berlebih, tidak, tapi yang dipanggil adalah imannya. Maka ketika iman ini dipanggil, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu ada nilai dari perintah itu sendiri. Yang kedua, puasa yang kita lakukan karena iman akan mendapatkan kebaikan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bagi kita ingin berpuasa dengan baik, yaitu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa orang yang berpuasa karena iman, mengharap pahala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Dosa-dosa kita diampunkan, digugurkan Allah yang telah lalu. Hadirin jamaah kaum muslimin, shaimun wa shaimat, dan sahabat Zafatur di mana saja berada, maka perbaharui iman kita, tingkatkan keimanan kita untuk ibadah puasa ini. Insya Allah kita akan diberi kekuatan hati kita, batin kita. Insya Allah kita akan dapat melaksanakan ibadah ini sebaik-baik amal, sebaik-baik amal yang berkualitas di sisi Allah di bulan suci yang mulia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat 183 ini Allah meminta kita hasil dari pembelajaran kita, hasil dari didikan Ramadan ini, tidak lain tidak bukan adalah Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini puncak dari segala harapan, puncak harapan dan cita-cita kita. Karena mengapa? Orang yang bertakwa sudah barang tentu orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia ini dan juga kebaikan di alam barzah dan di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 184 adalah di mana Allah menunjukkan kasih sayangnya bagi orang-orang yang belum Allah beri kesempatan berpuasa, dengan halangan-halangannya, dengan rintangan-rintangannya,
ada rukhsah baginya, bagi orang musafir, bagi ibu yang melahirkan menyusui, bagi orang yang sakit, itu belum sempat dia berpuasa, belum sanggup berpuasa di saat ini, masih bisa untuk diganti di bulan yang berikutnya. Bagi orang yang sakit sudah menahan, bagi orang tua yang tak kuat lagi berpuasa, orang ibu yang melahirkan menyusui, dan juga orang yang wajib qada dan kifarah sudah beruntung, masih Allah beri kesempatan untuk membayar fidyah 1 mud setiap hari. To'amu miskin, memberi makanan kepada fakir miskin, lebih kurang 576 gram makanan setiap hari dibagikan, karena dengan kriteria-kriteria yang saya sampaikan di atas tadi. Hadirin yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian rukhsah, bagian kecintaan Allah, kasih sayangnya Allah bagi kita orang yang beriman. Dan yang terakhir di ayat 185, ini ayat menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran, pedoman hidup, pembeda hak dan yang batil, penjelas dari segala hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu Allah titipkan rambu-rambu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita hingga di akhirat, itu Al-Quran. Ini momen untuk kita kembali kepada Al-Quran. Ini momen untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita di Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lain. Insya Allah Al-Quran itu akan datang menjadi sahabat kita kelak di alam barzah, di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo habiskan waktu-waktu kita isi di Ramadan ini untuk memperbanyak tadarus, baca Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengamalkan dari isi Al-Quran ini. Insya Allah kita akan selamat. Ini rambu-rambu yang jelas, rambu-rambu yang bagus bagi kita, karena hidup ini kalau tak ada rambu-rambu yang harus kita taati, sudah barang tentu kita akan mengalami satu fase kesulitan hidup. Kita akan tidak ada arahnya, maka arah yang jelas adalah Al-Quran dan penguatnya adalah sunnah atau hadis. Hadirin dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu Ramadan ini sebaik-baik kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini di bulan-bulan yang lainnya. Mohon maaf bila ada salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.